yang erat. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Sebelum kita masuk dalam firman yang hendak kita dengarkan, terlebih dahulu kita satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat sekarang ini Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu untuk menyenangkan Engkau melalui firman ini yang sebentar lagi kami dengarkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan ini Bapa. Urapilah kami semua, urapi yang siapapun yang pendengar Bapa. Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan jawaban melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kepada setiap persoalan pergumulan orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat jiwa-jiwa itu Tuhan. Biarlah Bapa, jiwa yang haus Engkau berikan kelegaan, jiwa yang lapar Engkau berikan kekenyangan Bapa, kepuasan Bapa, karena Engkaulah jawaban dari segalanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau masuk dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 34. Demikian firman-Nya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Di sini Tuhan Yesus memberikan suatu pengharapan kepada setiap orang-orang yang berharap kepadanya. Kenapa? Karena Yesus yang sudah mati tetapi bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana dia menjadi hakim yang adil, menjadi raja yang adil, untuk memberikan keadilan, untuk memberikan juga pengampunan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Di pasal 34 kita dengarkan tadi, Yesus yang mati dikatakan di sini, tetapi dia bangkit, duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu menjadi pembela kita karena dia datang dari surga, menjadi manusia seutuhnya, sama seperti kita, memiliki perasaan. Kalau Tuhan Yesus dihina, dia merasakan sedih. Kalau Tuhan Yesus tidak makan, dia bisa merasakan lapar. Kalau Tuhan Yesus tidak minum, dia bisa merasakan haus. Apapun yang dialami oleh umat manusia, selama Tuhan Yesus ada di dunia,
dia bisa rasakan. Untuk apa Tuhan Yesus mengambil tubuh seutuhnya seperti tubuh kita manusia ini dimiliki oleh Tuhan Yesus? Tidak lain tidak bukan adalah untuk Tuhan Yesus bisa rasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang, oleh kaumnya, oleh setiap umat manusia ciptaannya. Bisa dirasakan kalau ada orang yang masih memiliki kekurangan makanan, dia bisa rasakan. Sehingga ketika orang itu berdoa, Tuhan kami ini berkati kami kurang cukup makanan kami sehari-hari, maka belas kasih Tuhan Yesus turun atas orang itu. Karena Tuhan Yesus pun pernah merasakan lapar. Ketika dia puasa, dia merasakan lapar. Jadi dia bisa rasakan apa yang dirasakan oleh umat manusia. Dan ketika Tuhan Yesus ditinggalkan, dikhianati, dia bisa rasakan bagaimana orang-orang yang ditinggalkan. Ketika Tuhan Yesus masih melakukan banyak mujizat, banyak temannya, tetapi ketika penganiayaan datang kepadanya, orang-orang yang dikasihinya bahkan di sekelilingnya meninggalkan dia, sehingga itu dirasakan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika ada orang lain yang merasakan seperti itu, terkhianati, dihilangkan ataupun diasingkan, maka orang itu menjerit, berdoa kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus dengarkan, dia akan menjawab. Dan dikatakan juga di sini, yang poin 35 dikatakan, nah, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, dan penganiayaan, dan juga kelaparan, ketelanjangan. Mungkin orang dianiaya, ditelanjangi, dihina. Bahkan ketelanjangan ini bukan saja hanya berbicara tentang pakaian, tetapi ketelanjangan ada sesuatu ditelanjangi dia sehingga dia bisa malu sekali. Maka Tuhan Yesus juga sudah mengalami itu sebelumnya. Ketika Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan, tetapi dituduhkan semua kepada dia, dikhianati dia, maka Tuhan Yesus merasakan itu. Sehingga ketika orang lain merasakan seperti itu dan berdoa, menjerit kepada Tuhan Yesus pun bisa merasakan penderitaan orang itu. Dan dia akan segera menjawab. Kasihnya akan datang kepada orang itu. Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih pada saat sekarang ini, situasi yang boleh dikatakan kabar yang menggemparkan. Pada saat sekarang ini setiap berita-berita menggemparkan semua, tidak ada yang membuat ketenangan, tidak ada yang membuat pengharapan. Karena setiap berita itu menggemparkan seperti ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, kesesakan yang baru, kesesakan yang baru, tidak ada kejelasan. Terlebih pada saat sekarang PPKM, di sini banyak sekali kegoncangan. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada yang mengandalkan Tuhan, maka Yesus akan menjawab. Tuhan Yesus tidak kurang panjang tangannya untuk menolong, menopang setiap orang-orang, baik orang-orang yang sedang terpapar sekarang yang sakit. Ingat, ketika Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, dan ketika dia dicambuk dengan cambuk yang bermata duri itu, dicambuk dan ditarik, maka tubuh Tuhan Yesus yang kita sebut dengan bilur-bilurnya itu, maka lewat bilur-bilur Yesus itu ditarik, itu menjadi bilur-bilur. Nah, apa artinya itu? Artinya, nah, ketika ada sakit penyakit yang dialami oleh setiap orang, maka ketika datang kepada Tuhan Yesus, maka bilur-bilur Tuhan Yesus ini yang menjadi penyembuh bagi orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bukti Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, begitu mengasihi umat manusia. Dia tidak memandang, hai engkau orang berdosa, hai engkau orang baik, hai engkau orang ini. Tidak, dia pandang semua kita umat manusia dikasihi. Karena Yesus disalib bukan hanya untuk orang yang benar, bukan hanya untuk orang sekelompok orang, tetapi Tuhan Yesus disalib untuk siapa? Untuk semua umat manusia. Dia yang benar, dia yang Tuhan, dia yang Raja, tetapi dia rela disalib menjadi tebusan bagi setiap umat manusia untuk menyelamatkan semua umat manusia selagi kita memohon dan percaya kepadanya. Apakah kita ketika kita diselamatkan, apakah oleh karena perbuatan kita? Sama sekali tidak. Semua itu karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini kembali menguatkan kita. Hai engkau orang yang sakit tadi, percaya, bilur Yesus sudah menyembuhkan. Hai engkau yang sedang di dalam kegundahan karena mungkin
kebingungan bagaimana untuk situasi ekonomi ke depannya, percayalah Yesus sanggup. Sedangkan Tuhan Yesus ketika kelaparan terjadi, maka Tuhan Yesus mengadakan mujizat, sanggup memberikan makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Percayalah, maka firman itu akan menjadi tergenapkan di dalam setiap kehidupan kita sekarang ini. Kalau kita percaya, membuka iman kepada Tuhan Yesus, maka jangan khawatir. Tuhan tidak kurang panjang tangannya, dan Tuhan penuh dengan mujizat-mujizat. Percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua saat sekarang ini jangan ada yang bingung, jangan ada yang terbawa arus oleh situasi zaman ini, tetapi fokuskanlah pandangan kita kepada Dia, fokuskanlah iman kita kepada Dia yang sanggup satu-satunya menolong kita. Dialah juru selamat kita, Dialah yang sanggup menopang kita, Dialah yang sanggup memberkati kita, Dialah yang sanggup menyembuhkan kita, Dia yang sanggup. Dia ada di mana-mana karena Tuhan Yesus juga ada, bisa sanggup di mana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah renungan atau firman yang kita dengarkan untuk menguatkan iman kita. Setiap yang mendengarkan, biarlah imannya dibangkitkan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.